Simpanan atau LPS, sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Dan telah hadir bersama kita di studio dua narasumber dari kantor perwakilan LPS 2, yaitu Ibu Sabrina atau Mbak deh karena masih muda banget ya. Iya, oke. Mbak Sabrina Kirgizia Hanum selaku Submanajer Kantor Perwakilan LPS 2 dan Muhammad Faisal Junior Sub Manajer Kantor Perwakilan LPS 2. Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Sehat ya tentunya. Wah, luar biasa. Sudah berapa hari ini di Singaraja? Hampir seminggu ya kita. Di Singaraja. Di Singaraja 2 harian sih. Bagaimana cuaca di sini dirasakan? Kemarin hujan, sekarang panas. Jadi kayak agak ini ya berubah-ubah gitu ya. Baik. Yang penting ya bisa tuntas rencananya, kegiatan yang dilakukan kan begitu ya Mbak ya. Baik, saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan topik yang kita bahas, mengenal lebih dekat lembaga penjamin simpanan. Tentunya yang belum kenal supaya kenal lagi dan lebih dekat lagi begitu, karena banyak masyarakat juga yang belum tahu begitu ya. Baik, bisa dijelaskan dulu mungkin dengan Mbak Sabrina ya, apa itu lembaga penjamin simpanan atau LPS? Siap. Ini terkait dengan lembaga penjamin simpanan ya. Mungkin kawan-kawan pendengar nih pernah tahu LPS, tahu dari mana? Kalau datang ke bank, buka pintunya, biasanya kita ada stiker penjaminan di situ. Mungkin paling dekat itu kali ya. Selain itu, kalau dengan LPS sendiri, LPS ini merupakan sebuah institusi independen yang didirikan atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, LPS sendiri ini memiliki fungsi utama, yaitu adalah menjamin simpanan nasabah perbankan dan juga turut aktif dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia seperti itu. Nah, kami ini LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini ada undang-undang baru nih, Bapak Ibu pendengar. Jadi awalnya tugas dan fungsi LPS cuma yang tadi saya sebutkan, ternyata diperluas mandatnya karena ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK. Nah, diperluas mandatnya seperti apa? Yang awalnya cuma menjamin simpanan nasabah perbankan dan turut aktif menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, diperluas mandatnya menjadi penjaminan polis asuransi juga, dan juga menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK seperti itu. Jadi makin diperluas nih. Tapi yang perlu diketahui, memang fungsi ini mulai akan berlaku nanti di tahun 2028. Wah, masih lama. Masih lama. Kenapa lama? Karena sebenarnya kita juga masih menyiapkan infrastrukturnya, peraturan-peraturan turunannya agar bisa dilaksanakan dengan baik nanti di tahun 2028. Informasi juga nih, Bu. Jadi LPS ini tergabung dalam sebuah komite atau biasa kita kenal dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. LPS ini tidak hanya sendiri nih di komite ini, tergabung dengan lembaga-lembaga lain. Apa aja itu? Ada yang namanya Bank Indonesia dengan tupoksinya otoritas moneter gitu ya, moneter dan makroprudensial seperti itu. Terus ada juga lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, yang mana fungsinya lebih fokus kepada pengawasan perbankan, industri keuangan non-bank, jadi lebih ke mikroprudensialnya. Terus ada juga Kementerian Keuangan, yang mana di sini dia fungsi utamanya untuk otoritas fiskal seperti itu, dan juga ada LPS tentunya sebagai otoritas resolusi. Nah, mereka berempat ini bersama-sama membangun ya untuk menjaga agar mencegah krisis keuangan gitu, bekerja sama bersama-sama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan seperti itu, Bu. Secara singkatnya seperti itu sih. Iya, jadi sudah dikembangkan begitu ya, paling tidak tujuannya untuk memonitor atau menjaga jangan sampai uang rakyat itu hilang gitu ya. Mencegah agar nggak terjadi krisis keuangan seperti itu mereka berempat ini. Iya. Karena kalau kita ketahui bersama beberapa bulan lalu kan ada ya masyarakat yang ngambil uang gitu, ternyata hilang uangnya begitu di rekeningnya begitu ya. Baik, nah di LPS ini kan punya logo ini Mbak Sabrina ya, logo yang cukup khas, segi 6 dengan warna kuning kunyit ya, kuning kunyit. Apakah apa nih makna tertentu di balik
bentuk dan warna tersebut? Kenapa harus kuning kunyit begitu? Ya, mungkin saya akan menjelaskan ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin para pendengar dapat melihat logo LPS tadi ya di stiker di depan bank. Iya. Atau saat ini itu bisa membuka website LPS di lps.go.id. Iya. Mari kita sama-sama lihat logonya. Iya. Kalau sekilas kita lihat itu ada singkatan LPS dan ada panjangannya ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan warnanya juga sudah terlihat. Nah, ini sebenarnya banyak maknanya nih. Tentunya kita juga membentuk logo punya filosofi tersendiri. Tidak sembarang warna kuning begitu ya, jadi, Mas ya. Jadi bentuknya sendiri tuh melambangkan progression ya, merepresentasikan LPS sebagai lembaga yang progresif dan dapat memangkas permasalahan perbankan dengan cepat. Tulisan logogram LPS tadi ya, LPS itu dibuat saling menempel. Jadi kalau kita lihat lebih jeli lagi, tulisannya itu saling menempel. Itu maksudnya apa? Bahwa LPS ini adalah lembaga yang kolaboratif, terus juga saling interdependen dan memberikan solusi yang bersifat end to end. Nah, segi 6, jadi kalau logonya kita lihat segi ya, 6, itu betul. segi 6 tuh. Itu diambil dari filosofi sarang lebah. Oh iya. Kenapa? Karena ini menunjukkan LPS ini itu organisasi yang efisien dan orang-orangnya itu hard worker seperti lebah gitu kan filosofinya. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat lebih jeli lagi, bentuk segi 6-nya ini nggak benar-benar tertutup gitu. Jadi dia terbuka. Nah, melambangkan keterbukaan LPS untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Nah, jadi kalau yang terlihat ya warnanya itu ada dua kan tadi ya, warna kunyit sebenarnya kita sebutnya ya, kuning kunyit dan ada hitam. Nah, sebenarnya warna kunyitnya ini menunjukkan sifat positif dari LPS, yaitu optimism, clarity, dan juga warmth and confident gitu ya. Kemudian untuk warna hitam 80% menggambarkan kekuatan, formalitas, dan elegan. Jadi pada intinya para pendengar, logo LPS ini melambangkan simbol progression yang merepresentasikan LPS sebagai lembaga yang progresif dan dapat memangkas permasalahan perbankan dengan cepat. Begitu ya. Oh, iya. Ternyata luar biasa ya maknanya ya di balik logo tersebut ya. Sarang lebah segi 6. Gitu ya. Oke, Mas Faisal, sebagai lembaga penjamin, apa saja nih syarat dan kriteria simpanan yang dijamin oleh LPS? Mungkin saya akan Mbak mencoba Sabrina, menjawab pertanyaan ini ya, boleh, Bu ya. boleh. Jadi terkait dengan syarat penjaminan LPS gitu. Iya. Nah, ini penting banget nih buat Betul. teman-teman pendengar untuk tahu dan paham maksudnya apa. Kita selalu galakkan lah ya. Penjaminan LPS 3T ini apa sih? 3T. Jadi T yang pertama yaitu adalah tercatat dalam pembukuan bank. T yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, ini nggak berlaku untuk bank syariah ya. Terus yang ketiga, tidak diindikasikan dan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Perlu diketahui juga, jadi berapa sih besaran simpanan yang dijamin oleh LPS gitu. Maksimal yang ditentukan sesuai dengan undang-undang ya, itu simpanan 2 miliar per nasabah per bank. Maksudnya gimana? Mungkin ada pertanyaan kayak gimana sih maksudnya 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau misalnya teman-teman nih Bapak Ibu sekalian pendengar punya uang gitu ya, misalnya 5 miliar gitu. Amin banget ya sih. 5 miliar. Nah, besar banget. Iya, besar banget kan. Nah, kalau misalnya tahu penjaminan LPS ini maksimal cuma 2 miliar, jangan ditaruh uangnya 5 miliar itu di satu bank aja. Kan pernah dengar kan peribahasa jangan taruh talurmu di satu keranjang. Kalau misalnya pecah semua. Jadi harus di spread, ditempatkan dibagi-bagi. Iya, betul, di bank-bank lain. Jadi mungkin 2M di bank A, 2M di bank B, 1M di bank C. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk jaga-jaga jika suatu saat nanti ada musibah ya, ada masalah sehingga menyebabkan bank itu dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS ya. Besaran simpanan yang akan dijamin oleh LPS selama memenuhi kriteria 3T tadi ya maksimal 2 miliar per nasabah per bank seperti itu. Namun misalnya aku udah terlanjur nih naruh di sebuah bank, udah terlanjur 5 miliar, terus gimana kalau misalnya bankku tiba-tiba tutup suatu saat nanti. Nah, itu kalau misalnya seperti itu memang yang dijamin oleh LPS maksimal adalah sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Lalu mungkin ada pertanyaan 3 miliarnya gimana? Apakah nggak dijamin oleh LPS? Sebenarnya mungkin nanti akan dijamin seperti itu. Namun tetap harus melalui proses likuidasi dulu, kan harus selesai dulu. Jadi ketika bank dicabut izin usaha udah tutup itu ada melalui namanya proses likuidasi bank. Ketika proses likuidasi bank itu melikuidkan asetnya. Jadi menolkan asetnya. Punya barang dijual. Punya kredit
kredit ditagih untuk ya itu nutup kewajiban seperti itu ya. Ketika masa likuidasi sudah selesai, kita punya ada yang namanya sisa hasil likuidasi. Sisa hasil likuidasi itu yang akan dibayarkan kepada simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar kalau masih ada yang sisanya. lebih dari 2 miliar Betul. Oke. Tapi tetap harus sesuai dengan peraturan di LPS, undang-undang LPS ada aturannya. Mana dulu nih yang lebih penting yang bisa dibayarin kayak gitu. Iya, itu dia ya kita dengerin ya penjelasan jadi Mbak Sabrina. Kalau tidak dijelaskan tidak tahu ya bahwa saya maksimal tuh taruh duit itu di satu bank 2 miliar. Ya. Kalau punya 5 miliar dibagi-bagi di bank-bank lain gitu biar tidak kalau tadi jangan naruh telur di satu keranjang begitu ya. Kalau misalnya satu collab biar bisa kita ngambil uang di bank lain begitu ya Mbak Sabrina. Tadi dijelaskan ada 3T, tercatat apalagi tuh? Tercatat apalagi? Tingkat bunga. Tingkat bunga dan tidak melanggar hukum gitu. Bisa dijelaskan itu? Ini nanti kami akan jelaskan di selanjutnya karena emang panjang banget nih, kita harus jelasin satu-satu biar teman-teman nih paham gitu maksudnya seperti kalau apa. begitu bagaimana kalau kita undang pendengar di 24644 ya? Oke, untuk Anda yang mau tanya-tanya dengan Mbak Sabrina yang luar biasa sekali pemahamannya tentang simpanan uang ini ya. Penjamin simpanan, silakan di 0362244644 atau di WA call kami di 0811 399 9790 ya. Kami berbicara seputar mengenal lebih dekat lembaga penjamin simpanan LPS begitu ya. Silakan Anda masuk di 24644 atau juga di WA call. Kalau tidak bisa masuk boleh di chat saja kalau malu-malu ya. Di chat kami sudah buka WA-nya pendengar. Oke. Nur Haisah. Oh salah, lain itu ya. Baik, kalau begitu saya lanjut tanya ya Mbak Sabrina ya. Kalau boleh tahu nih, apa contoh tindakan yang termasuk melanggar hukum hingga simpanannya tidak dijamin oleh LPS? Apakah hanya lewat dari 2 miliar itu saja? Ya, tadi kan ada 3T ya. Ini T yang ketiga nih berarti nih. Terindikasi atau terbukti melakukan pelanggaran hukum yang merugikan bank gitu kan. Iya. Nah, ini contohnya apa gitu. Jadi kita fair gitu kan LPS, tentunya kita ingin nasabah itu menyimpan uangnya di bank itu dengan etikat baik gitu ya. Oh iya. Jadi apabila ada tindak pidana pelanggaran tindak pidana perbankan, misalnya dia melakukan pencatatan palsu misalnya, melakukan persekongkolan dengan pihak bank untuk melakukan pencatatan seolah-olah dia punya rekening sekian M atau sekian nominalnya sekian gitu ya, tapi padahal tidak ada aliran dana yang masuk gitu kan. Seolah-olah dia ada simpanannya tapi nggak ada aliran dana masuk, terus nanti ketika banknya dicabut izin usaha, LPS harus nanggung. Nah kan berarti tidak benar kan, melakukan tadi pelanggaran hukum, dan juga itu menyebabkan beban dari perbankan itu kan bertambah gitu ya. Jadi bahkan hingga menjadi kerugian bank, dan itu tentunya adalah masuk ke kategori T ketiga tadi dilanggar gitu. Jadi simpanan orang tersebut yang melakukan tindak pelanggaran hukum maupun terindikasi itu tidak dijamin gitu. Jadi kalau selama dia memang menabung dengan benar ya, dia tadi T pertama dia tercatat dalam pembukuan bank, ada aliran dana yang masuk, tingkat bunganya tidak melebihi TBP LPS, terus juga dia itikadnya baik gitu ya, tidak ada tindakan melanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bank, maka akan dijamin oleh LPS. Iya, terkait dengan bunga ya. Bunga itu berapa sih tingkat bunga penjamin LPS yang berlaku saat ini? Oke, mungkin saya akan mencoba menjawab ya Bu ya. Terkait dengan ini berarti masuk ke T yang kedua gitu ya. Tingkat bunga simpanan yang diterima oleh nasabah ini tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Nah, perlu diketahui informasi juga. Jadi sebenarnya LPS ini selalu menentukan tingkat bunga penjaminan periodik Bu, secara periodik selama 4 bulan, reguler 4 bulan sekali gitu. Nah penetapannya ini ditetapkan melalui yang namanya press conference. Biasanya kita langsung adakan di kantor pusat kami di Jakarta. Press conference dibawakan oleh Ketua Dewan Komisioner seperti itu. Jadi informasi ini bukan informasi yang rahasia, ini informasi publik terbuka untuk umum. Kita beritahukan masyarakat luas karena bahwasannya memang harus diketahui masyarakat luas agar mereka para penabung ya ini tahu batasannya berapa sih yang akan dijamin oleh LPS seperti itu. Nah kebetulan untuk periode ini yaitu berlaku mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026 yang berlaku untuk simpanan di bank umum itu sebesar 3,5%. Lalu untuk simpanan yang disimpan di BPR atau Bank Perekonomian Rakyat itu sebesar 6%, dan untuk falas valuta asing yang disimpan di bank umum itu sebesar 2%. Seperti itu. Jadi
Per tahun. Enggak, periodik Bu, seperti yang tadi saya Oh, bilang periodik ya. ditetapkan setiap 4 bulan 4 sekali. bulan sekali. Betul, melalui yang namanya press conference seperti itu. Nah, jadi mungkin akan timbul pertanyaan ya kalau misalnya udah terlanjur nih ya, Iya, kita sudah terlanjur. karena nggak tahu info, Betul, kurang betul. update misalnya, kurang update gitu, kayak nggak tahu tiba-tiba dia nabung di BPR dengan bunganya 7% gitu, padahal yang ditetapkan pada saat ini 6% seperti itu. Ya mau nggak mau karena menyalahi peraturan LPS atau syarat penjaminan yang nomor 2 itu Iya, berarti ya nggak dijamin Nggak seperti itu, dijamin. mohon maaf tapi tidak dijamin. Makanya kita sebagai nasabah ya, nasabah penabung itu memang harus aware dan selalu update informasi. Informasinya tuh mudah banget didapetin. Iya. Bisa langsung kunjungi website LPS di www.lps.go.id. Bisa juga di media sosial, mungkin anak-anak zaman sekarang kan lebih dekat dengan media sosial ya, kayak di Facebook, mungkin di Instagram, di TikTok, itu kita sebarluaskan lah, di berita-berita juga ada. Iya. Jadi memang harus kudu update Iya, terus iya. gitu loh. Berapa sih bunga penjaminan Iya, LPS tapi gini tuh? Mbak Sabrina, kan tidak setiap orang harus mengecek bunganya begitu. Mereka itu pastinya tuh nanya langsung ke banknya begitu Oke. kan biasanya kan. Nggak mungkin atau jarang kayaknya ya ada masyarakat yang ingin tahu dulu berapa sih bunga yang ditetapkan oleh LPS begitu. Biasanya langsung aja ke bank. Betul, betul. Jadi bank itu sendiri yang memberitahu bahwa bunganya sekian. Betul, gitu. itu juga sebuah informasi tambahan lagi. Memang bank itu wajib pada saat ada nasabah nabung ke bank, bank itu memiliki kewajiban untuk memberitahukan tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku saat ini berapa. Kadang-kadang memang mungkin kalau misal itu kan di bank konvensional biasanya kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga ada kasusnya di bank digital. Mungkin teman-teman tahu di bank digital akhir-akhir ini kalau kasih bunga itu cukup tinggi, melebihi batas penjaminan LPS sebenarnya, iya. cukup tinggi. Nah, di banknya itu biasanya ada disclaimer tuh. Ada disclaimer dan nasabahnya juga harus tahu kalau misalnya ada konsekuensi ketika dia nabung di bank tersebut, ya dia terima konsekuensinya, itu melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan menyalahi syarat penjaminan yang sudah diberikan oleh LPS. Berarti seperti itu. dijelaskan dulu dong. Memang ya? harus, itu wajib dari perbankan, memang wajib memberitahukan informasi itu kepada para penabung atau para nasabah. Tapi yang seperti namanya itu. nasabah pengennya bunganya yang Ya high risk high return sih sebenarnya, berani nanggung resikonya apa enggak kayak gitu aja. gitu ya, berani nanggung resiko begitu, Bener. bunganya besar begitu. Tapi ya. kalau ya baiknya sih yang aman-aman aja ya, orang udah jelas LPS menetapkan sekian, ya harusnya sih kita sebagai nasabah yang baik ya udahlah maksimal sebesar batas penjaminan LPS aja. Iya. Gitu sih. Oke deh, Mas Faisal, produk-produk perbankan apa saja ini yang dijamin oleh LPS begitu? Ya, tentunya produk-produk yang dijamin oleh LPS itu adalah produk-produk yang terkait dengan simpanan gitu ya. Iya. Jadi ada tabungan tentunya, Tabungan, deposito, giro, Giro. sertifikat deposito, dan bentuk simpanan lain yang dipersamakan. Maksudnya tuh bentuk simpanan lain tuh kan ada simpanan bank yang syariah gitu ya. Nah, jadi kan akad-akadnya itu kan disesuaikan, misalnya deposito mudorobah gitu kan. Jadi bentuk-bentuk simpanan ya, baik di bank konvensional maupun di bank syariah maupun tadi di BPR ya, baik BPR konvensional maupun di BPR syariah itu yang bentuk simpanan itu dijamin oleh LPS asal tadi memenuhi prasyarat 3T seperti gitu itu. ya. Dan jika kalau misalnya suatu saat bank tersebut dicabut izinnya begitu, bagaimana nih para nasabah ini untuk mendapatkan uangnya kembali? Ya, Monggo. ya jadi ini sebenarnya pentingnya kita ya gitu ya. Jadi mungkin pendengar perlu memahami dengan baik. Jadi apabila ada permasalahan ya yang dialami oleh perbankan hingga dicabut izin usahanya oleh OJK, Ya, oleh JK. ya hal pertama itu tentunya nasabah tidak perlu panik karena ada lembaga penjamin simpanan, kan kita menjamin simpanan nasabah gitu ya. Iya. Nah, tapi kita lihat lagi nih dalam mandat undang-undang LPS itu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Undang-Undang LPS, kita itu wajib menentukan mana simpanan yang layak bayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Kan tadi kita sudah sampaikan dia harus memenuhi Iya. syarat 3T. Bagaimana sih cara kita ngeceknya gitu? Nah, undang-undang udah memberikan mandat untuk melakukan rekonver namanya. Rekonsiliasi dan verifikasi yang mana itu dilakukan 90 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya. Jadi kita punya waktu nih 90 hari kerja gitu ya. Untuk apa sih? Ya tadi kita harus ngecek mana simpanan yang memang memenuhi syarat 3T, apakah ada aliran dana masuknya? Apakah bunga yang diterima itu wajar, yaitu di bawah TBP LPS? Apakah dia bersih, tidak ada tindakan terindikasi maupun tindak melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Gitu ya. Jadi kita perlu cek, dan kita apabila dia sudah clean and clear, LPS sudah mulai membayarkan klaim tersebut selambat-lambatnya bahkan 5 hari kerja.
terhitung sejak verifikasi dimulai. Jadi kan kalau memang orangnya clean and clear itu ya LPS tentu ingin terus berupaya meningkatkan kepercayaan nasabah dengan membayar dengan cepat gitu ya. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Jadi yang clean and clear yang udah pasti 3T itu terpenuhi, 5 hari kerja aja kita sudah bayarkan. 5 hari, Gitu. wah, Iya. cepet ya. Cepet dan itu terus berkembang tuh dari sempat kita kayak 14 hari itu di beberapa tahun yang lalu, terus lebih cepat per tahun, bahkan sekarang ini sudah 5 hari kerja gitu ya. Begitu ya. Jadi untuk itu ya kita menghimbau bagi para nasabah tidak perlu khawatir apabila bank tempat Bapak dan Ibu menabung di bank itu dicabut izin usahanya oleh OJK gitu ya. Kenapa? Karena ada LPS. Asalkan tadi memenuhi prasyarat 3T dan juga tadi kita sudah sampaikan ya, memahami apa-apa saja yang dilakukan oleh LPS, dan biasanya itu kita mengumumkan nama-nama yang emang layak bayar itu by website, by media yang terkenal yang mudah diakses gitu ya. Jadi aksesnya mudah, masyarakat bisa tahu lebih cepat dengan cara sebenarnya simply kalau kita lihat ya di website LPS tuh ada aplikasi LPS atau di pemberitahuan. Nah, di situ tuh ada tuh nama-nama atau orang yang memang memenuhi prasyarat 3T LPS tadi yang simpanan dijamin, dan ada keterangan di mana bank tempat pembayaran itu ya, bank pembayar tuh di mana gitu ya. Biasanya tuh lokasinya yang terdekat dengan bank dicabut izin usahanya gitu kan. Jadi aksesnya lebih mudah. Iya. Apakah ada contoh kasus nyata nih di mana LPS benar-benar turun tangan untuk melindungi simpanan uang masyarakat atau nasabah? Mungkin sebelum masuk lebih dalam nih, aku ketinggalan satu nih syarat Apa tadi. itu? Ya. Yang tercatat tadi belum kita jelasin. Nah, aku Iya. mau coba Boleh, jelasin boleh. dulu nih. Yang tercatat. Yang pertama, malah T pertama kita tadi belum jelasin. Ya. Jadi T yang pertama yaitu adalah tercatat dalam pembukuan bank, syarat penjaminan LPS ini. Maksudnya gimana? Kita kulik lebih dalam tercatat itu gimana? Jadi seperti ini. Tercatat itu kita sebagai nasabah itu wajib aware juga ya terhadap tabungan kita. Jadi ketika kita melakukan nabung di sebuah bank itu kita harus punya yang namanya buku tabungan seperti itu ya. Iya, betul. Dicatat dengan benar. Memang benar saya Mawar, nama saya Mawar, saya nabung 1 juta. Benar nggak nih real tercatat pada pembukuan itu? Pembukuan itu di buku tabungan lah at least. Itu harus jelas tuh memang benar kami yang menabung seperti itu. Belum kalau misalnya kita ada yang namanya mobile banking kan sekarang ya. Itu mutasi keluar masuk uang itu juga harus selalu dicek gitu ya. Benar Kak kita nabung ada uang masuk 1 juta. Benar nggak kita belanja uang sekian keluar dari tabungan kita, itu harus dicek. Nah, jangan sampai kita pakai yang namanya asas kepercayaan. Asas kepercayaan tuh misalnya kayak ini sebenarnya tellernya ini tetanggaku atau sahabat dekatku, aku mau titip aja ke dia, aku percaya banget sama dia, titip nabung 5 juta. Jangan sampai kita pakai asas kepercayaan seperti itu, karena ya kita nggak tahu maksud dan niat seseorang itu seperti apa ya. Jadi memang baiknya kita kalau namanya nabung ya nabung sendiri. Kenapa kita nggak boleh titip-titip? Karena yang ditakutkan ketika kita titipkan uang itu kepada tetangga ini atau si teller ini, bisa jadi kalau dia punya buruk ya, Niat pikiran buruk, ya. buruk, niat buruk gitu, bisa jadi nggak dicatetin, dibawa aja uangnya, seolah-olah kayak udah tak tabungin, nggak ada bukti ke kita. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus langsung datang sendiri ke bank, nabung sendiri, diperoleh itu buku tabungan atau slip storan. Biasanya kalau nabung di BPR kecil-kecil itu masih ada yang namanya slip storan gitu ya. Nabung 5 juta ada slip storannya. Nah, dokumen-dokumen ini harus dikumpulkan atau disimpan dengan baik. Karena apa? Karena suatu saat nanti kalau itu tadi banknya dicabut izin usaha oleh OJK, terus dilikuidasi oleh LPS, bukti-bukti dokumentasi ini yang bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban kita kalau memang kita benar nih punya tabungan di sana. Itu harus dipastikan dengan benar lah kayak Kalaupun gitu. tidak ada dokumen misalnya kayak slip setoran itu, tapi kalau misalnya di mobile banking tercatat udah masuk di mana Mbak Sabrina? Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang jelas memang benar kita yang menabung, memang ada uang masuk, uang keluar itu kita yang lakukan, itu tercatat gitu. Tercatat. Ya, baik, Harus di aware lah, mobile pokoknya banking. semua harus disimpan bukti-buktinya seperti itu. Baik. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan tadi ya, contoh kasus gitu ya. Apa sih yang udah dilakukan LPS sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi sejak LPS didirikan di 2004, lalu mulai aktif beroperasi di tahun 2005 hingga dengan September 2025 ini diketahui bahwa LPS ini telah melikuidasi bank sebanyak 146 bank yang terdiri dari satu bank umum, itu dulu Bank IV udah lama banget, sisanya ini BPR, ada 145 BPR seperti itu. Nah, LPS ini sampai dengan September 2025 itu telah membayarkan simpanan nasabah dengan total simpanan layak bayar itu sebesar 202
miliar dan 3,33 triliun bagi nasabah BPR seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kan satu Indonesia Raya Merdeka ya, nasional seperti itu. Nah, gimana kalau mungkin ada pertanyaan di Bali gimana nih di Bali? Nah, kalau di Bali sendiri kasus perbankan yang kami tangani, kami likuidasi terakhir itu kebetulan ada di tahun 2024. Itu ada yang Tahun namanya PT kemarin, BPR tahun lalu. Itu ada yang namanya PT BPR Bali Arta Anugrah yang mana sampai dengan saat ini statusnya itu masih dalam likuidasi. Jadi proses likuidasinya belum selesai. Ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh LPS yaitu tim likuidasi seperti itu ya. Jadi masih ada tuh kalau banknya di sana. Seperti itu. Nah, hingga akhir Oktober ini untuk tahun ini khusus tahun ini 2025 LPS itu belum ada melikuidasi bank di wilayah Bali seperti itu. Jadi kami terus berharap sih agar kondisi perbankan di Bali ini terus baik, tumbuh, sehat dan resilient sehingga dapat menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di provinsi Bali seperti itu. Baik. Nah, selain menjamin simpanan di bank ya, kemudian LPS juga punya tugas baru katanya untuk menjamin polis asuransi ya. Tadi di awal ya. Oke, bisa dijelaskan seperti apa peran barunya ini? Ya, tentunya kita tadi sudah disampaikan ya bahwa sejak Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi undang-undang tersebut tuh semangatnya adalah tadi mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan. Salah satunya adalah industri asuransi gitu kan. Jadi undang-undang ini itu memberikan mandat bagi kami untuk melakukan menjalankan namanya program penjaminan polis namanya PPP gitu ya. Jadi program tersebut tuh dimulai 5 tahun sejak undang-undang P2SK diundangkan. Kan diundangkannya 2023 ya kan. 5 tahunnya itu 2028. Kenapa sih kita perlu waktu 5 tahun? Sebenarnya kedua belah pihak itu bersiap diri, baik dari pemerintah, salah satunya LPS, dan juga dari sisi industrinya gitu. Tadi kan disampaikan bahwa kita juga sedang menyiapkan peraturan turunan dari Undang-Undang P2SK, yaitu undang-undang terkait dengan tadi berapa cakupan penjaminan untuk polis, terus polis-polis apa yang kita jamin, kan ada banyak jenisnya gitu ya. Itu kita siapkan, tapi tidak lupa juga bahwa industri asuransi juga harus berbenah diri. Jadi nggak bisa kita aktifkan langsung, tapi industrinya masih kurang resilience, yang mana itu sama saja seperti LPS langsung membayarkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa terima seperti itu. Jadi ini yang membuat kita semangatnya bersama-sama untuk menguatkan industri. Baik, keuangan. izin Bang Faisal, ada yang masuk, kita sapa pendengar ya. Boleh. Halo, selamat siang. Ya, sudah. Ya, tadi terputus. 100 miliar, 150 juta. Wah, tahun berapa Bu? Wih, tahun berapa waktu saya SMA sampai saya enggak jadi hilang uangnya. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa kira-kira? Tahun 1993 kayaknya. Belum ada LPS mungkin ya. Belum ada LPS zaman itu. Untung sekarang ada LPS. Ya, dijamin ya simpanan nasabah ya. Dijamin nasabah. Baik, oke, itu aja. Anak saya juga dapat kehilangan uang di bank. Kapan itu? Hilang banyak. Kapan? Sekitar 500, ada 3 tahunan tuh. Oh, 3 tahun sudah ya ada LPS ya kan 2024. Ya, 2000 berapa mulai LPS-nya? 2005 beroperasi. Dia tanya, "Ma, Bapak bilang pesiangnya di Bapak ambil gitu." Iya, terus ya, itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih sudah yuk. sudah dikeluarkan unek-uneknya ya. Walaupun sudah lama sekali ya. Memang dulu belum ada LPS ya Mbak ya sama Mas Faisal ya. Nah, sekarang sudah ada LPS, jadi pendengar juga harus tahu begitu ya, bunganya berapa. Jangan nanti kita pingin bunga yang gede kemudian juga dapat penjamin dari LPS kan, begitu kan, tidak boleh ya. LPS sudah punya tingkat bunga penjaminan tingkat tadi, bunganya gitu sudah diatur. Baik, silakan mau ditanggapi Ya, silakan. mungkin saya menanggapi Sebentar sedikit. dulu Mbak Sabrina, kita sapa lagi satu. Oh iya. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Iya. Ini Mau dengan nanya Ibu nih. Desa. Iya. Ibu Mau Desa. nanya. Iya, nanya apa Bu Desa? Jenis simpanan apa saja yang dijamin oleh LPS? Jenis simpanan. Oke, baru gabung ya Mbak Desa ya? Iya, ya. Tadi udah dijelaskan. Oh, datang nih. Oke, iya. Baik, terima kasih. Itu aja satu pertanyaannya. Iya, itu aja deh. Baik, ditunggu jawabannya ya.
Oke, Ya, terima oke. kasih Terima Mbak Desa yang ada di Pulau Obi. Yang lain boleh nanti sekalian ditanggapi sama dua narasumber kami di 24 atau di WA call ya. Mungkin belum, bisa langsung dijawab saja. dulu Ya, ya, dijawab keburu dulu. lupa gitu. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu sebelum kami lupa, untuk pertanyaan Ibu yang ada di mana tadi Di lokasinya? Banjar Tegal. Di Banjar Tegal Ibu tadi. Ari namanya. Nah, Ibu Ari. ini kami mau menjelaskan agar tidak timbul kebingungan gitu lah ya. Kayak gimana ini posisi LPS, perannya seperti apa agar tidak timbul kebingungan. Jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi, memang benar LPS ini memiliki tugas dan fungsi yaitu untuk menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan. Tapi perlu di disclaimer, di perbankan yang seperti apa? Di perbankan yang statusnya bank tersebut sudah dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS. Jadi statusnya banknya udah mati seperti itu. collapse. Yap. Kolaps, betul, sudah kolaps, kita jamin dana nasabahnya. Iya. Terus mungkin timbul pertanyaan lagi lah, terus gimana kalau misalnya uang saya hilang pada saat banknya ini statusnya masih hidup atau belum dicabut izin usaha, masih Iya, iya. sehat seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya ada sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap sebuah perbankan yang statusnya masih hidup. Itu ada otoritas yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, mungkin agak mirip-mirip kalau mungkin orang awam memang bedanya sangat tipis lah ya, bedanya tipis seperti itu pengawasan. Jadi kalau OJK ini memang bergeraknya dia di pengawasan perbankan yang statusnya masih hidup. Iya. Ketika sudah mulai kolaps, nah ini dilimpahkan kepada LPS. Jadi misalnya kalau ada kasus uang hilang di bank yang statusnya masih hidup, sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang punya tabungan di sana itu wajib melaporkannya yang pertama pasti ke banknya, karena banknya masih hidup dong. Harus tanya ke banknya, ini kenapa tabungan saya hilang. Dibuat kronologi yang jelas ya, kronologi dari awal nabung seperti apa sehingga mengalami sebuah kehilangan, itu dibuat kronologi yang jelas dan dilaporkan kepada bank. Di sana harusnya bank bisa menangani ya, karena memang pengawasannya memang ada di banknya seperti itu. Kalau misalnya banknya udah nggak bisa ya, dieskalasi lagi, ditingkatkan lagi pelaporannya dari yang awalnya cuma lapor ke bank, kita lapor dong ke pengawasnya, yaitu pengawasnya OJK, kita laporkan ke sana. Ini gimana bank tersebut, saya nabung di sana kok hilang, ada permasalahan seperti ini. Itu dijelaskan kronologisnya. Jadi nanti pemecahannya ada di bank dan di OJK seperti itu. Jadi kalau LPS memang kita belum punya wewenang untuk masuk ke dalam bank yang statusnya masih belum dicabut izin usaha gitu. Kita baru bisa masuk, bisa nanganin, bisa jamin simpanan bank simpanan nasabah ini ketika banknya dicabut izin usaha oleh OJK dan sudah dilikuidasi mati ya, sudah oleh mati. LPS seperti Baik. itu. Mungkin Baik, ini Ya. karena ada Jadi- tambahan, silakan. Tadi sudah sangat lengkap ya. Jadi kami posisinya tadi sudah jelas dan ya kami mengencourage ya. Kalau memang banknya sudah kolaps, tadi kan kita sudah sampaikan juga, kita sudah bayar bahkan 3,3 triliun untuk BPR gitu ya, itu Iya. sangat besar sekali. Dan memang untuk di Bali sendiri kan tadi sekitar 270 miliar ya. Nah, itu sudah ya, tentunya besar lah untuk ukuran 10 BPR tadi. Jadi ketika banknya kolaps tentu kita menjalankan mandat kita gitu ya, menjalankan fungsi. Tapi selama banknya masih beroperasi normal, masih beroperasi, pertama ya diselesaikan tadi dengan pihak bank dan kalaupun masih tidak bisa dieskalasi ke pengawas. Iya. Seperti itu. Baik, baik. Kemudian pertanyaan dari Ya. penelpon kedua, Ibu Desa, Ibu Ibu Desa Desa, di ya. Pulau Obi ya. Mungkin- Jenis-jenis simpanan apa saja yang Ya. ditanggung oleh LPS? Ya, jadi begitu tadi ya? sudah kita sampaikan ya. Jadi bentuknya adalah simpanan dan kita mungkin lebih detail lagi ya. Jadi Ya. kalau di bank konvensional itu ada giro, deposito, iya. sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk yang syariah ya, untuk di bank syariah itu giro wadiyah, giro mudharabah, tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan simpanan lain yang ditetapkan oleh LPS. Jadi bentuk-bentuk simpanan yang ya tadi yang tentunya produknya simpanan dan tentunya masyarakat juga tahu lah gitu ya. Baik. Oke, Bang Faisal izin menambahkan Oh sedikit. iya, mau. Jadi perlu diketahui bahwa produk yang dijamin oleh LPS ini produk perbankan ya. Ya, Ya. Jadi produk perbankan. di luar perbankan memang sesuai undang-undang kita belum ngatur gitu ya. Iya, Jadi benar-benar harus yang dikeluarkan oleh berbadan hukum bank. Jadi kalau misalnya tanya, kalau saya nyabung di koperasi gimana? Oh, koperasi belum, karena sesuai undang-undang belum menjadi cakupan penjaminan kita. Iya. Seperti Oke, itu. Mbak Sabrina ada yang masuk. Kita Masuk sapa lagi. lagi. Oke, Halo, siap. selamat siang. Halo, selamat siang. Nggih, selamat siang. Sire niki. Yang Bu Sukenasi sakit apa? Ibu Sukenasi di Sangsit, Ibu. Nggih, durus Ibu. Kenten yang deposito di Bank Bumi Putra sampai udah
5 tahun jaraknya, udah berapa tahun sekarang? Udah diajukan ke Dek, sana. Bumi Putra, Tak ada apa-apa. bukan asuransi, Bu. Ibu. Telepon. Ibu Sukenasih, mohon maaf Ibu Sukenasih. Kalau Bumi Putra itu asuransi itu bukan bank. Oh gitu. Iya. Oh, asuransi itu ya. Iya, gimana Ibu? Oh. Itu udah ada sampai sekarang udah di telepon. Oh, Berapa tahun jaraknya? gitu. Ini tentang perbankan. Ya. Kalau asuransi beda ya? Beda ya. Heeh. Jadi lupa dijelaskan. ya mungkin kita sampaikan. Heeh. Jadi tadi ya bahwa Sebentar dulu. LPS ini Oke, Ibu, kan, Ibu dulu apa yang mau Ibu tanyakan tentang itu? Hanya tidak dapat uang itu aja, Bu ya? Ya. Biar ditanggapi Sampai sama sekarang Bang udah Saiful. di telepon. Oke, tahun berapa itu? 5 tahun yang lalu gitu? Iya 5 tahun Iya. ya. Tapi sekarang udah berapa tahun dia lupa ya. Iya. Baik, berapa jumlahnya Bu? Berkasnya udah di sana berkasnya. Berapa? Oh, berkasnya sudah di sana. Baik, Iya. bisa bantu ya dijawab. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Nih, baik silakan. Ibu, tadi kita sudah sampaikan ya bahwa LPS ini adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah perbankan ya tadi yang kita sampaikan, dan Bumi Putra ini itu asuransi. Iya. Jadi asuransi itu dalam pengawasan OJK ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya otoritas yang memang berwenang untuk melakukan penanganan Bumi Putra itu adalah otoritas jasa keuangan gitu ya. Jadi saran kami silakan saja Ibu berkoordinasi dengan OJK yang terdekat dari Ibu gitu ya, disampaikan, dan jangan sampai diem aja juga gitu. Jadi proaktif, karena juga di OJK juga kan ada perlindungan konsumen, ada perlindungan artinya. Jadi dan memang tugasnya mereka untuk menjaga kepercayaan di industri gitu. Gitu Jadi kami mengencourage silakan aja untuk melakukan pengaduan ke OJK. Ke OJK ya. Oke. Kalau perbankan ke sini Baru bisa LPS juga. ya. Tapi tadi banknya kalau udah kolaps ya. Iya, kalau udah kolaps, tapi kalau masih setengah kolaps Masih di gitu. OJK. Belum ya. Kita jeda dulu ya Yap. dengan satu jingle dari LPS. Kanal informasi, terinspirasi, terus ada. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
101 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ada yang masuk lagi, kita sapa di WA call ya, Mbak Sabrina bareng Mas Faisal. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Bibi. Iya, oke, dengan Pak Nyoman Sudarsana ya. Iya, betul sekali. Silakan Pak Nyoman, apa yang mau disampaikan mumpung ada pakar-pakar dari LPS ya, silakan. Selamat siang, Om Swastiastu. Apa narasumber dari LPS. Dari Surabaya Terima ini. kasih. Terima kasih Bapak, Ibu telah hadir memberikan informasi-informasi terkait dengan lembaga penjaminan simpanan, Simpanan, betul. di mana masyarakat sangat penting sekali mengetahui hal ini. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, Ibu. Apakah memiliki daftar bank yang dijamin oleh LPS, bank-bank yang ada di Buleleng, di Bali, agar masyarakat mengetahui, agar tidak ragu untuk melaksanakan simpanan di bank-bank Menyimpan tersebut. uangnya, baik. Itu saja kami sampaikan. Siap, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak Leben. Terima kasih kembali Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga ya. Oke, dan narasumber kami. Iya. Ya, bagus Oke, pertanyaannya. bagus ya pertanyaannya. Siap. Oke, apakah ada daftar bank-bank yang dijamin oleh LPS begitu ya? Silakan. Siap Pak Nyoman, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini bagus banget karena tadi mungkin kami kelewat juga Betul, menyampaikan. iya, Jadi bank ini mana saja begitu ya? ya, jadi sebagai informasi juga bahwa seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib menjadi peserta penjaminan dari LPS. Baik bentuknya bank konvensional, bank umum, bank syariah ataupun juga BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Pokoknya berbadan hukum bank seperti itu. Itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi ketika misalnya nanti ada suatu kolaps gitu ya, bank kolaps karena merupakan peserta penjaminan LPS, pasti akan dijamin oleh LPS selama memenuhi kriteria penjaminan 3T. Kalau misalnya tadi pertanyaannya ada daftarnya nggak? Sebenarnya kan dari kata-kata seluruhnya dijamin asal dia beroperasi di Indonesia, ya berarti seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu dijamin Baik oleh LPS. bank pemerintah maupun bank swasta. Betul, begitu ya. apapun itu BPR, bank konven, Kecuali syariah, koperasi. kecuali koperasi. Pokoknya harus berbadan hukum Iya, bank seperti iya. itu. Begitu ya Pak Nyoman ya, sudah jelas sekali ya jawabannya dari narasumber kami Mbak Sabrina bareng Mas Faisal ya. Oke, waktunya tinggal sedikit sekali ini. Bagaimana ini koordinasi antara LPS dengan OJK dan lembaga keuangan lain dalam menjalankan fungsi stabilitas sistem keuangan ini, Pak? Ya, mungkin ada yang nanya, siapa pertanyaan dari siapa ini? Enggak, aku Ada aja dari sendiri, pendengar ya. gitu ya. Jadi kita mungkin jelaskan ya, di Undang-Undang P2SK juga dijelaskan Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah sebuah komite yang dibentuk untuk melakukan pencegahan ya, lagi-lagi ya, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Iya. KSSK ini beranggotakan nih ya, satu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Jadi anggota-anggota tersebut tuh punya perannya masing-masing. Satu, Kementerian Keuangan itu apa sih? Kementerian Keuangan itu adalah otoritas kebijakan fiskal yang mengatur APBN gitu ya, yang mengatur anggaran penerimaan dan belanja negara gitu ya. Kedua, LPS itu tadi adalah otoritas penjamin simpanan dan juga resolusi perbankan serta nantinya adalah otoritas penjamin polis asuransi. Untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu berwenang atau otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Dan yang terakhir tadi Bank Indonesia itu otoritas kebijakan moneter dan makroprudensial. Jadi tadi kan otoritasnya sudah dijelaskan ya. Kita ini saling melengkapi gitu kan. Jadi kita ini ada forum koordinasi KSSK itu setiap triwulan sekali gitu ya. Jadi kita tadi menyampaikan apa hal-hal yang memang sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tujuannya apa tadi untuk melakukan pencegahan gitu ya. Jadi untuk namanya juga komite stabilitas. Jadi menjaga stabilitas gitu kan. Baik, oke. Seperti itu. Nah, ada WA nih, Mas, ada Ibu Made di Bakti Seraga. Kalau masyarakat ingin tahu lebih lanjut tentang LPS, bisa menghubungi atau mencari informasi di mana begitu? Yap.
Silahkan Mbak Sabrina. Siap, informasi terkait dengan lembaga penjamin simpanan. Ini sangat mudah diakses internet, bisa di www.lps.go.id. Di situ kita punya banyak informasi terkait dengan LPS. Baik informasi terkait 3T syarat penjaminan, tingkat bunga penjaminan yang lagi berlaku saat ini, periode ini berapa, itu kita update di situ. Jadi seluruh informasi LPS ada di sana. Terus misalnya kalau misalnya nggak di website, ada juga di media sosial. Di IG itu kita punya yang namanya @lps_IDIC seperti itu. Ada di TikTok, Facebook, dan di media sosial lainnya. Di mana-mana ya. Betul, di mana-mana ada. Mungkin ini sebagai informasi juga. Jadi lembaga penjamin simpanan ini sebenarnya beroperasi di Jakarta dari awal dibentuk sampai dengan 2024 lalu di Jakarta. Tapi per Mei 2024 LPS ini punya yang namanya kantor perwakilan. 3 kantor perwakilan. Di mana aja itu? Ada di Medan, kantor perwakilan LPS 1 dengan wilayah cakupannya itu ada di seluruh Sumatera. Lalu ada di Surabaya, kantor perwakilan LPS 2 dengan wilayah cakupan Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan juga seluruh provinsi Kalimantan. Dan kantor perwakilan LPS 3 yang terletak di Makassar dengan wilayah cakupan yaitu Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi mungkin ada Bapak Ibu pendengar mungkin lokasinya di Jakarta, di Medan, di Surabaya, dan juga di Makassar, itu bisa datang langsung ke kantor kayak gitu. Kalau kami kan kebetulan dari kantor perwakilan LPS 2 Surabaya. Mungkin buat warga Surabaya tuh bisa langsung datang ke Pakuwon Tower di lantai 27, itu ada kantor kami di sana. Bisa langsung tanya tuh live kayak, aduh Bang, tempat saya nabung ditutup nih, gimana dengan simpanan saya? Langsung datang ke LPS, nanti Kalau kita nomor beritahukan. Nomor WA-nya ada? Nomor WA kami belum punya sih, adanya punya. telepon kantor seperti itu. Baik. Oke, wah waktunya sudah hampir habis ini ya. Oke, terakhir nih apa harapan LPS terhadap kesadaran masyarakat dalam menabung dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional? Ya, jadi yang pertama, marilah kita semakin meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan. Marilah kita menabung di bank. Kenapa? Karena aman, dijamin oleh LPS gitu ya. Dan juga sebenarnya kita bisa melihat sendiri banyak kemudahan-kemudahan dan juga benefit yang ditawarkan oleh perbankan saat ini gitu kan. Mulai dari bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan juga banyak platform-platform yang sudah terintegrasi dengan perbankan gitu kan. Saya mau nonton konser, mau melakukan pembayaran ke tagihan-tagihan sehari-hari, itu pun sangat mudah gitu ya. Jadi itu tadi, marilah kita menabung di bank, dan apabila bank tempat Bapak dan Ibu para pendengar itu dicabut izin usahanya oleh OJK, hal yang kita harapkan adalah tentunya jangan panik gitu ya. Kenapa? Karena ada LPS. Kita akan mengambil alih peran bank untuk membayarkan simpanan Bapak dan Ibu, asalkan tadi memenuhi prasyarat 3T. Gitu. Terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya, sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini kurang lengkap nih, ada yang terakhir nih. Ada gongnya lah pokoknya. Intinya kalau dari saya tambahan sedikit aja, yang wajib harus diingat terkait dengan LPS ya, itu syarat 3T. Saya nggak ada hentinya untuk mengatakan 3T itu apa? Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak diindikasikan atau terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Sama 2 miliar per nasabah perbankan, itu harus diingat tuh 3T, 2 miliar per nasabah perbankan. Sebenarnya kita memang harus nabung di bank karena aman. Kenapa Sel? Karena ada LPS, yaitu LPS Sahabat Nasabah Indonesia. Wah, luar biasa ya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, terima kasih untuk Anda yang udah masuk tadi di 24644. Ada Ibu Ari, Bu Desa, dan juga Ibu Sukenasi di Sangsit. Terakhir ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Yang sudah menyaksikan YouTube RRI Official juga terima kasih banyak. Yang hanya dengerin saja juga terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber kami, Mbak Sabrina bareng Mas Faisal ya, ada manfaatnya untuk kita semua ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, pendengar, segitu aja dulu dari kami, dan sesaat lagi Umat Hindu Dharma tentunya akan mengaturkan puji Tri Sandi. Kanal Informasi